Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa sekalian, kami di sini akan menyimpulkan satu hal dari dialog semalam, yaitu dialog tentang ibadah kurban. Ada tema menarik semalam, tetapi ada satu hal yang gayeng, yang diskusinya lama sekali, yaitu tentang kurban yang wajib, yaitu kurban nazar. Ini penting sekali, apalagi untuk para panitia itu harus berhati-hati. Semalam itu disampaikan seperti itu oleh Romo Yai Subuhan. Panitia harus hati-hati membedakan antara kurban nazar dan kurban yang biasa, gitu ya. Yang pertama, untuk status hukum, tentu saja kita sudah maklum semuanya, mayoritas disepakati sunnah muakkadah, meskipun ada banyak hukum ya. Kemarin bahkan ada sunnah ain, ada sunnah kifayah, ada yang wajib bahkan. Tetapi untuk kurban nazar ini sepakat para ulama hukumnya adalah wajib, gitu ya. Kemudian untuk hak mudhohi, orang yang berkorban, kalau yang korbannya sunnah biasa itu kan boleh memakan dagingnya maksimal sepertiga ya. Kalau dianjurkan semalam itu sepertiga untuk dimakan sendiri, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk sedekah. Untuk hadiah artinya boleh diberikan kepada orang kaya, tidak harus orang miskin. Tetapi untuk yang korban nazar itu yang berkorban tidak boleh memakan sedikit pun ya. Tidak boleh memakan sedikit pun. Nanti akan kita simpulkan lagi. Terus apakah boleh diberikan pada orang kaya? Kalau korban sunnah itu boleh sebagai hadiah. Untuk yang korban nazar itu tidak boleh sama sekali, 100% harus diberikan kepada fakir miskin. Nah, jadi nanti kita bisa simpulkan Bapak Ibu. Terus apakah boleh dimasak? Nah, kemarin kalau korban biasa boleh dimasak, tetapi harus ada sebagian yang mentah. Nah, kemarin disampaikan di makalah dari Bapak Romo Yai Subuhan, kemarin harus ada, mana ya Bapak Ibu ya, saya carikan ini saya pesekan sebentar. Untuk kurban sunnah yang wajib disedekahkan adalah berupa daging mentah yang masih segar yang memiliki nominal menurut pandangan umum. Nah, misalkan 1 on ini sudah ada uangnya, sudah kalau dinominal kali itu macam itu ya, itu sudah cukup. Maksudnya yang lainnya mau dibuat pengawetan, mau disedekahkan matengan gitu. Yang penting ada ini yang berupa mentah, gitu ya. Tetapi untuk yang nazar itu harus mentah semuanya. Oke. Tentu saja untuk tujuannya ini adalah kurban sunnah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi. Kalau yang nazar itu berupa janji kepada Allah. Nah, terus kemarin ada pertanyaan. Biasanya orang di desa itu kalau saya nanti panen 10 ton saya akan kurban. Nah, itu masuk nazar apa tidak? Nah, karena kan kadang orang saking semangatnya terucap, nanti kalau saya panen 10 ton maka saya akan berkorban. Itu masuk nazar apa tidak? Semalam dijawab oleh Romo Yai Subuhan. Ini pemaparannya ya, berarti definisi nazar dulu. Nazar itu apa toh? Nazar adalah ilzamul mukallafi nafsahu bisyai'in laisa biwajibin fil asli. Yaitu seseorang yang sudah mukallaf, artinya sudah dewasa ya, sudah kena kewajiban syar'i, mewajibkan atas dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib. Korban kan asalnya tidak wajib, tapi dia mewajibkan dirinya sendiri, itu namanya nazar. Hukum nazar, yang disebut nazar itu harus tegas, diucapkan secara tegas, secara sharih dengan lafal yang sharih, dan tidak hanya dibatin dalam hati. Saya kalau panen bernazar, itu kan jelas. Bukan hanya dalam hati, dikerentek dalam hati, itu belum nazar. Kalau pakai kata-kata saya kalau panen 10 ton akan kurban, nah belum ada kata nazarnya. Gitu kan. Terus semalam juga dibahas kalau kata uni, aku duwe uni. Nah, kalau uni itu sudah termasuk nazar karena uni itu kan istilah untuk Jawanya gitu ya. Tetapi kalau masih pakai lafal yang samar, itu
menurut semalam dibahas itu tergantung niatnya. Jadi ini Bapak Ibu ada beberapa contoh-contoh. Ini dalilnya dulu. Wa idza waradat kinayah fa inna wan nadra in aqada wa illa fala. Jika lafalnya kinayah tidak jelas secara terang-terangan saya bernazar, maka nazarnya bila diniatkan, jika tidak maka tidak nazar. Jadi tergantung niat yang di dalam hati, gitu ya. Nah, ini dalil tentang apa ini? Korban sunnah boleh dimakan, diberikan kepada orang kaya dan fakir miskin. Ini tadi ya. Tetapi untuk yang untuk yang nazar, wayajibu shadaqatuhu bikulliha. Wajib seluruh dagingnya harus disedekahkan. Yang namanya sedekah itu kepada orang fakir miskin. Oke? Terus, nah makanya ini beberapa studi kasus Bapak Ibu. Ini misalkan, saya bernazar kalau panen 10 ton, saya akan korban. Ada katakan nazar secara sharih, secara jelas diucapkan, maka ini wajib korban sudah masuk nazar. Tidak usah niatmu nazar taura. Lah, sudah ceto, sudah jelas dilafalkan, saya bernazar. Jelas-jelas itu nazar. Aku duwe uni, jelas itu bernazar. Tapi kalau hanya begini, saya kalau panen banyak, saya akan berkorban. Di sini tidak ada kata-kata nazar gitu ya. Jadi ini tergantung niatnya dalam hati yang mengucapkannya. Ya jangan ditipu. Kalau misalkan pas mengucapkan niatnya pengen mewajibkan dirinya, ya itu nazar. Meskipun nanti kalau tiba-tiba panen ngelah, saya kemarin cuma sekedar motivasi, tidak bisa. Karena Allah tahu yang ada dalam hati. Ketika mengatakan itu, Allah sudah tahu apa yang ada dalam hatinya. Kalau saya nanti panen banyak, saya akan korban. Nah, ini juga tidak termasuk niat nazar gitu ya. Terus, nah ini. Semoga saya bisa korban. Nah, ini bukan nazar, ini doa gitu ya. Kalau saya sembuh, saya akan sembelih kambing. Nah, ini berarti tergantung niatnya, karena tidak secara jelas ada kata-kata nazar atau bahasa lain yang artinya itu nazar. Jadi yang penting di sini kita simpulkan untuk panitia ya. Untuk panitia kemarin disimpulkan oleh Romayai Subuhan, harus hati-hati, harus bertanya kepada yang korban, ini tuh niatnya nazar apa tidak. Karena kalau itu korban nazar, maka dagingnya harus disendirikan. Karena tidak boleh dibagikan kepada orang kaya, tidak boleh diambil oleh orang yang berkorban, dibungkus sendiri pakai kresek yang warnanya beda. Kalau nanti kecampur, ya jelas panitianya pasti berdosa karena tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Makanya sebelum menerima korban harus tanya kepada yang memberikan korban, nazar apa tidak. Kalau nazar harus dibedakan, karena tadi seluruhnya harus diberikan kepada fakir miskin, tidak boleh diberikan orang kaya. Nah, kepada orang kaya itu seperti apa? Kemarin sudah dijelaskan. Silakan Bapak Ibu tonton video yang hampir 2 jam itu, nanti penuh, insya Allah banyak ilmu di situ ya. Silakan Bapak Ibu bisa disimak video lengkapnya. Insya Allah itu lengkap sekali, banyak ilmu yang akan kita ambil dari sana. Gitu ya. Di sini kami hanya menyimpulkan saja. Siapa tahu dari Bapak Ibu yang malas kalau nonton video panjang gitu. Nanti terima kasih kalau ada salah kami mohon diingatkan ya gitu ya. Kami di sini hanya menyimpulkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.